bahwa Mas Ganjar, Prof. Mahfud adalah orang yang menurut kita layak diperjuangkan, orang yang menurut kita bisa membawa Indonesia untuk lebih baik ke depan. Jadi nggak ada tuh kita main dua kaki. Jadi menarik dia misalnya Mas Wicak saat itu bilang, ini kita sebenarnya ingin membesarkan P3 dan seterusnya. Kalau menurut saya justru itu meluruhkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh P3. Sebelum Mardiono ini menjadi ketua umum, P3 ini terlalu jauh sama basis. Jauh sama pesantren, jauh sama santri-santri. Di dalam semua partai ada orang yang mencoba mencari peluang. Ya kan? Gitu, peluang. Nah, dari situ kan peluangnya macam-macam yang diharapkan. Ya kan? Bisa dari segi bisnis, bisa dari segi ekonomi. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita kembali di ruang temu. Sama dua senior ya. Ini orang yang salah satu yang ini bos mengajari gue di broadcast lah. Ya. Tapi sekarang lu belajar politik juga nggak? Sama beliau. Ya. Kita tes dulu hari ini. Ya, ini tes kira-kira gue akan nyantri apa enggak? Karena gue nyantri di broadcast. Ya, tapi kan udah jadi politisi beliau. Betul sih. Ya. Udah jadi politician. Ya, politisi. Padahal masih dalam suasana yang sama, pas cawe-cawe kan gak lo? Beliau masih wawancara kita. Iya benar. Dan masih jadi content creator juga. Masih. Cuma ya memang zaman sekarang content creator itu harus junto politisi. Iya. Ada juga content creator yang berhenti jadi politisi udah. Betul. Nah, ini bedanya beliau berdua ini kan. Betul. Yang yang pertama Bang Zulfan Indar dan Bang Mas Imam Priyono. Mas Imam ini sekarang jadi juru bicara P3. Ya, juru bicara P3 apa ketua umum P3? Ketua umum P3. Oh, juru bicara ketua umum P3. Oh, kayak Bang Daniel dong. Kayak Bang Daniel, aku bukan juru bicara Gerindra, aku juru bicara Menhan Prabowo. Iya. Siapa bilang? Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Waktu dia 6 bulan. Di Medan ya? Udah Dia lama, Bang, dia 6 bulan khusus training melafalkan ini pesawat dari Prancis itu. 6 bulan tuh training. Rafale itu? Iya. Bukan Enggak, Rafale, salah Rafale. lo. Kita juga begitu tadi. Salah kau. Yang satu? Dassault Rafale. Ulang. Dassault Rafale. Ulang lagi sama dia kan? Iya. Senang juga 6 bulan Bang trainingnya itu Bang. Jadi bukan cuma pilot aja yang training, dia pun training melafalkan nih Bang sebagai juru bicara. Ini Mas Imam nih, kita kemarin kan kita tahu P3 nih ada wajah-wajah ini nih, belok kanan belok kirinya. Kemarin ada yang sebagian dukung Prabowo Subianto Dan deklarasi. Kan P3 itu partainya katanya gini diskursusnya Mas Imam. Partainya dukung Ganjar, ya kan? Deklarasi kemarin sebagian dari organnya mendukung Prabowo, akar rumputnya mendukung Anies Baswedan. Ini pecah 3 nih partai ini. cocok kan P3. P3, pecah 3. Pecah 3. Gimana Mas Imam? Kalau kata Mbak Puan tuh P3 solid gitu. Tapi pertama makasih Dit, Ri udah diundang. Bang Zulfan nih senior, dan kalau gue ngejawab gitu ya, namanya orang nanam padi itu nggak mungkin nggak ada rumputnya gitu ya. Dan P3 alhamdulillah sekarang dipimpin Pak Muhammad Mardiono, orang yang 26 tahun, mulai dari ketua DPC, wakil bendahara DPW, ketua DPW, ketua Bapilu, kemudian wakil ketua umum, sekarang ketua umum P3. Orang yang ngerti P3 itu kayak gimana. Rosonya yang ada di P3 itu kayak gimana. Beliau tuh menurut saya orang yang ngerti itu. Dan kalau pada konteks politik elektoral ya tadi, ya kan nggak mungkin kita nanam padi semua tumbuh padi, pasti ada rumputnya. Tapi konsolidasi terus dilakuin, dan P3 menurut gue kali ini berusaha masuk ke politik elektoral dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Mengusung Mas Ganjar bukan selera 1-2 orang, dibikin Rapimnas di Jogja, bahkan sangat personal di kediamannya Pak Mardiono langsung. Semua PH atau pengurus harian, semua level mahkamah semua hadir di sana,
berdebat 2 hari 2 malam, dan akhirnya di Rapimnas 5 itu nama yang diusung adalah Ganjar Pranowo. Ya, hanya hitungan hari sejak PDIP mengusung Mas Ganjar. Kemudian untuk Prof Mahfud juga demikian, Rapimnas 8, jadi bukan selera orang per orang, berkumpul, kemudian gue ada di situ saat itu, gue udah on board, ngelihat ada komunikasi yang intens di antara semua jajaran dan aklamasi ngusung Pak Mahfud gitu ya. Itu sebelum diumumkan oleh Bu Mega? Itu, kalau Mas Ganjar ya. Kalau Pak Mahfud, iya, ada komunikasi, kemudian akhirnya rapat PH dan memutuskan gitu, dan oke, sesuai dengan pilihan P3. Jadi emang kalau dibilang P3 ada split ticket voting, gue nggak bisa bilang itu nggak ada, tapi bahwa P3 itu solid dan konsisten itu juga menurut gue frame yang tepat juga. Kenapa? Karena gue ngikutin Pak Muhammad Mardiono ini udah dari ujung timur sampai ujung barat. Kemarin alhamdulillah kita udah sampai di Merauke, paling timur dari Indonesia. Kita awalin dari ujung barat, mirip Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Kita benar-benar mengkonsolidasi P3. Nggak pernah Pak Mardiono itu milih-milih daerah. Di semua daerah, selain bicara P3, Pak Mardiono selalu bicara Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Selalu. Ini gue nggak mengada-ada, lo boleh cek, lo kan bisa track back ke semua media yang mengikuti kita atau memberitakan kita. Jadi Pak Mardiono selalu solid begitu ya, bahwa Mas Ganjar, Prof Mahfud adalah orang yang menurut kita layak diperjuangkan, orang yang menurut kita bisa membawa Indonesia untuk lebih baik ke depan. Jadi nggak ada tuh kita main dua kaki. Ini bahasa belakang layar ya, gue sama Pak Mardiono tuh pernah nanya juga. Terus Pak Mardiono bilang, Mas, dari politik saya nggak ada dua kaki. Kalau kita diri di persimpangan, malah kita bisa ditabrak kanan kiri. Saya itu politik gampang aja. Kita udah putuskan, kita udah musyawarah, kita jalan, Mas. Karena P3 itu, menurut gue ya, cukup ideologis. Bayangin, P3 tuh punya 6 prinsip perjuangan. Nomor satunya ibadah, bro. Nomor 2-nya amar ma'ruf nahi mungkar, sampai ujungnya tuh musyawarah, ujungnya istiqomah. Jadi menarik ya, di saat kemarin teman-teman udah mewawancarain elemen P3 yang sepertinya punya sikap lain. Itu, dan beliau merasa punya barisan yang juga tidak sedikit katanya di P3. Iya, merasa, gue setuju. Itu merasa karena jangan-jangan gerbong kosong juga. Karena gue ketemu banyak elemen P3, banyak yang nggak kenal dengan beliau. Banyak yang nggak kenal dengan beliau dan belum lama bergabung dengan P3, tiba-tiba merasa menjadi pejuang, gitu ya. Padahal orang yang udah puluhan tahun, ya salah satunya Pak Mardiono, dan gue ketemu banyak orang di P3, aktivis di P3 yang heran, ini orang siapa ya? Kemudian kok langsung bilang dirinya pejuang. Dan pejuang itu biasanya kan ditaruh atau ditahbiskan oleh publik, bukan oleh dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian itu terjadi, dan kita nggak menganggap itu sebenarnya sebuah hal yang mengkhawatirkan sama sekali, enggak gitu ya, dan itu biasa di politik elektoral. Jadi menarik dia, misalnya Mas Wicak saat itu bilang, ini kita sebenarnya ingin membesarkan P3 dan seterusnya. Kalau menurut saya justru itu meluruhkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh P3. P3 ini partai salah satu yang tertua, 51 tahun, cara berpolitiknya menurut gue masih sangat elegan. Ini gue bercanda dong nih bro ya. Gue masuk P3, rapat di Infocom-nya. Terus gue nanya, ini di sini ada tim buzzer nggak? Nggak ada bro. Negatif campaign aja nggak ada. Jadi nih partai lurus banget. Gue sampai, ya gue dulu di... Akhirnya lu masuk, lu install tim buzzer. Enggak bro. Gue 14 tahun di jurnalis gitu ya. Kan aktual politik itu kan seringkali ya negatif campaign itu hal yang biasa gitu ya. Di P3 tuh nggak ada. Dan gue ngelihat, wah ini partai apa ya? Unik gitu ya, punya sisi historis, sekarang dipimpin oleh orang yang mengakar, bukan orang yang karbitan, tiba-tiba jadi ketua partai in a day misalnya, dan Pak Mardiono di semua pidatonya selalu bicara sejarah P3. Ini partai dibuat oleh ulama, ini partai dibuat oleh pejuang. Jadi perjuangan partai itu adalah perjalanan. Gimana Mas Imam, kalau kita membacanya, ini kan suara-suara yang argumentasinya adalah dengan strategi yang sudah diambil sekarang, bahwa P3 tidak akan selamat masuk ke parlemen untuk mencapai 4%.
Makanya strategi ini diambil. Kalaulah misalnya di berbagai macam survei dan berbagai macam situasi yang dimiliki oleh P3 sekarang itu menunjukkan tren yang positif, mungkin gerakan ini nggak akan pernah ada gitu. Nah, Mas Imam melihatnya gimana? Menurut gue sih itu salah satu hipotesa. Mungkin beliau memilih jalan itu karena bukan tidak mungkin ada sisi pragmatisme misalnya. Apa lo nggak heran ada orang baru 6 bulan gabung kemudian merasa paling tahu soal P3, merasa P3 akan hancur dan seterusnya. Ini kan bisa jadi pahlawan kesiangan juga. Sedangkan di satu sisi sekarang boleh lo cek gitu ya. Ada nggak DPW, DPC yang nggak satu garis dengan Pak Mardiono? Rasanya nggak ada. Pak Mardiono melanjutkan estafet kepemimpinan dari Pak Soeharto, apakah ada yang menolak? Alhamdulillah nggak ada yang menolak. Situasinya kondusif dan bisa dibilang ini persiapan paling nyaman kalau kita track back 2009, 2014, 2019. Ini yang sebuah persiapan yang alhamdulillah sampai detik ini belum ada gempa. 2009 ada masalah pada saat itu, ada PH pada level puncak yang punya masalah hukum. 2014 ada kasus, ada tragedi untuk Pak SDA. 2019 ada masalah Mas Romi, ada dualisme kepemimpinan dan seterusnya. P3 masih 19 kursi, dan sekarang alhamdulillah konsolidasinya solid. Pak Mardiono ini bukan orang yang duduk di belakang meja di kantor di Ponorogo. Tiap hari bos, dia benar-benar turun ke dapil. Kalau dia lagi sakit aja, dia tetap nelponin orang, ngecek, ini gimana? Ayo bedah dapil. Dia terbuka sama semua orang bisa WA dia, bisa akses dia. Dan ini insya Allah ya, kalau kita ngelihat survei-survei internal yang kita miliki, insya Allah jadi. Ya, insya Allah jadi, insya Allah solid. Yang menarik dari P3, mungkin lo bisa nggak kenal P3, atau anak-anak di 90-an ke bawah bisa nggak kenal P3, tapi ibunya kenal, bapaknya kenal, kakeknya kenal. Dan kita ke daerah-daerah, ketemu orang-orang yang didatengin aja dan bilang kita P3, itu nangis. Kakek-kakeknya ibunya, oh iya dulu kita pilih ini, dan sampai sekarang nggak pilih. Dan sampai sekarang nggak berubah, dan kita masih tetap pilih P3. Sekarang teman-teman caleg yang ada di P3 itu, menurut banyak testimoni internal memang, itu adalah caleg dengan kualitas terbaik yang pernah dimiliki P3. Tentu ada akademisi, ada aktivis, ada purnawirawan, ada macam-macam profesi masuk di situ, dan sekarang mereka kerja di dapil di lapangan. Tapi ada pandangan juga gini Mas Imam, bahwa P3 sekarang mendukung Ganjar itu karena salah membaca arahnya Pak Jokowi. Jadi P3-nya sekarang ini adalah P3 yang offside ya, atau terperangkap di tubuh Ganjar gitu. Padahal Pak Jokowi ini namanya perintah itu ada expire-nya. Expire date-nya udah masuk ketika Pak Jokowi udah pindah ke kubu yang lain gitu, dari Pak Ganjar ke Pak Prabowo gitu. P3 udah kepalang terlalu dalam dan putar baliknya jauh nih kalau udah nyasar gitu. Jadi lupa putar balik. Perintahnya mungkin dianggap sejak pembentukan KIB itu masih linear dengan keputusan politik P3 yang begitu besar gitu dalam mendukung kandidat. Menurut lu gimana? Menurut gue nggak kayak gitu. Justru P3 memikirkan ini dengan matang. Apalagi Mas Ganjar itu bukan orang lain buat P3. Lo mungkin sering dengar Mas Romi sering memberikan semacam pemahaman ya. Mas Ganjar itu bukan orang jauh. Istrinya, Bu Atikoh, keluarganya itu semua garis P3, garis ulama, garis NU. Dan kita merasa Mas Ganjar itu keluarga besar. Jadi emang pilihan itu nggak ada soal offside, nggak offside. Ini gue kasih background lagi juga sedikit ya. Pak Mardiono bikin kerjasama politik dengan PD Perjuangan, nggak ada tuh hitung-hitungan kursi, bro. Nggak ada. Jadi benar-benar merasa ini calon yang tepat, ayo berjuang bareng. Resiko ya diambil bareng. Itu hitungan kursi maksudnya gimana? Ya kan biasa ya, teman-teman mungkin kita sama-sama tahu, mungkin masyarakat juga tahu gitu ya. Biasanya kerjasama politik itu kan, oh iya kita dapat sekian ya kalau menang. Ini enggak. Dagang sapinya nggak ada ya? Iya. Benar-benar ya kita berjuang bareng, dan kalau komunikasi politik ke Pak Jokowi saat
Pak Mardiono dan semua jajaran P3 untuk menetapkan Mas Ganjar itu memang ada komunikasi, tapi memang ya sifatnya komunikasi aja karena ini bagian dari koalisi pemerintahan, tidak lebih dari itu. Mas, banyak yang bilang bahwa P3 ini sebelum ke senior kita yang melewati P3, P4, penataran BP7, apa kan abang ini dengar ceritanya kan? Suara bagus pula kan bang? Iya, Kayak ngerti PRI kita. P3 ini menyambung apa yang dikatakan Ari gitu. Banyak yang bilang bahwa P3 ini partai yang setia sama Jokowi. Apa yang Jokowi mau, favor dan selera Jokowi juga pasti P3 menuju ke sana. Seberapa benar atau seberapa salah tuh? Kalau gue lihat P3 itu partai yang ideologis ya. Jadi berhubungan, berkomunikasi, bekerja sama, pakai values. Jadi ke Pak Jokowi, Pak Mardiono dan jajaran pengurus itu ya menetapkan values. Meluruskan niat, tulus membantu Pak Jokowi. Sampai sekarang Pak Mardiono juga masih menjadi utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang kerjasama ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Belum berubah, gitu ya. Dan ikut terlibat dalam ini nggak desain bansos ini? Nah itu enggak. Oh, enggak. Itu enggak. Tapi kita mengumpulkan banyak sekali informasi dari masyarakat. Kita turun ke beberapa daerah untuk melihat bagaimana kondisi kemiskinan dan ketahanan pangan gitu ya. Dan relasi baik itu masih terjalin baik dengan Pak Jokowi. Tapi layaknya sebuah kekuatan politik, misalnya gue coba simpulin dari pertanyaan lo, kita tetap saling menghormati. Pak Jokowi juga menghormati pilihan politik dari P3, alhamdulillah sampai saat ini. Kemarin kita harlah walaupun Pak ke-51, walaupun Pak Jokowi nggak berkesempatan hadir karena ada aktivitas lainnya, tapi komunikasi, undangan juga tetap kita berikan ke Pak Jokowi. Gitu. Kirim video nggak Pak Jokowi kemarin? Saya ini memang enggak, karena mungkin beliau sibuk atau ada aktivitas yang nggak bisa ditinggalkan. Tapi ada komunikasi dengan Pak Jokowi dan itu masih berjalan dengan baik. Tapi kalau soal menurut gue bukan itu konteks kerjasamanya. Konteks kerjasamanya ya kita mutual respect, kita saling menghormati, saling berkomunikasi, saling paham gitu ya. Memang ada kondisi, mungkin ada perbedaan politik dan itu masih terjaga sampai sekarang. Oke. Bang, senior dulu. Kita bongkar dulu anamnesa problem dulu nih. Nah, P3 yang laten dan yang manifestnya. Iya. Salah membaca arah Jokowi, yang dianggap P3 salah satu partai yang membersamai dan setia sama Jokowi. Apalagi tadi split ticket vote. Ada lagi bilang bahwa ini sebenarnya cara menyelamatkan partai dari bahaya tidak masuk parlemen. Coba abang lihat konteksnya gimana? Saya kalau bicara P3, ini latar background dulu. Ya boleh. Kita pada Orde Baru dulu pasti kalau aktivis organisasi Islam itu semuanya dukung P3 kalau pemilu kan pasti. Ya kan? Sempat juga kita tahun 73 muter-muter kan? 77 ya, 77. Karena 73 kan nggak ada pemilu ya. 71 langsung 77 ya. Itu kita muter-muter di Jakarta ini. Konflik antara Berlan sama kayu manis itu dulu. Lempar-lemparan segala macam. Tawuran bang. Tawuran. Bukan konflik. Konflik itu gerakan Aceh Merdeka. Tawuran kan bagian dari konflik. Iya. Kalau suka tenis. Bener bang, substansinya ya konflik. Konflik. Ya, kita pun adu-adu argumen itu juga konflik juga. Ya. Jadi lempar-lemparan batu kan? Lanjut lu gini setelah konflik ini gimana ya? Nggak sabar, nggak mau dengar ceritanya lah. Orang Indonesia tuh kurang detail. Iya, mendengar aja banyak cakep juga kalau dengar aja. Payah juga budinya. Ayo lanjut. Masih mau di total politik apa enggak? Aku magang di unpacking aja lah. Jadi saya cerita gini, tahun 87 Ismail Hasan Materem, kita rapat ada tokoh-tokoh Aceh. Di sela-sela rapat itu dia minta, "Pan, maju calon lah," dia bilang. Maju calon anggota DPR dari P3 tapi dapil Aceh. Kita dapat di sana pasti 78 kursi, jawaban saya kasih nomor 5 kata dia. Saya bilang, Bu ya, saya kalau masih Soeharto presiden, saya nggak mau jadi anggota DPR. Mau ngapain saya di sana? Saya bilang.
Lah udah gini lah, politik tuh harus dari dalam juga begini ya, macam-macam lah ya. Ya orang baik kan Buya Ismail Hasan Matahari. Anaknya masih ada Bang sekarang di DPD. Ya, Hilman. Nah, saya bilang, udahlah Buya, saya di luar aja. Saya bilang gitu sama dia. Nah, ya terus paling banyak karena alumni HMI juga banyak di situ. Ada Bahtiar Hamzah, ada macam-macam kan di situ. Kawan-kawan yang sebaya ada Soleh Khalid ya, almarhum. Nah, jadi kalau menurut saya apa yang diceritakan tadi oleh Imam, saya meyakini bahwa itu memang polanya 99% seperti itu. Saya kira-kira intensif ya, sering sekali dengan Mas Mardiono itu tahun 2022-2023 itu berdialog. Apa sih arahnya? Nah, jadi ketika itu belum ada Ganjar itu kan belum muncul. Yang ada kan Prabowo. Iya kan? Tahun 2022 awal itu nggak ada Ganjar. Siapa yang pikir Ganjar? Survei aja belum ada. Nah, waktu itu berpikirnya malah Puan, kan gitu. Nah, Puan, kemudian ya memang Pak Mardiono waktu itu mengatakan, saya tanya, sering nggak sebagai One Team Press diskusi dengan Pak Jokowi soal ini? Ya sering, tapi beliau tidak pernah nyebut nama. Belum bisa nyebut nama siapa yang mau didukung gitu loh. Karena kan masih nggak ada tanda-tanda nih gitu. Nah jadi memang kita masuk pada problem P3. Sebelum Mardiono ini menjadi ketua umum, P3 ini terlalu jauh sama basis. Jauh sama pesantren, jauh sama santri-santri. Karena polanya Soeharto Mono Arfa itu kan mau coba ikut partai modern istilahnya lah. Bahwa kita mau coba main agak ke tengah, ke atas, main medsos. Mengandalkan kelompok-kelompok milenial kan gitu. Influencer. Nah, ditambah lagi Soeharto mengatakan soal amplop Kiai itu kan. Nah, itu tambah rusak hubungan dengan Kiai. Itu sebenarnya yang memicu, yang membuat melemahkan P3. Yang diperkirakan orang ini tidak akan lolos nih kalau begini. Karena basis ditinggalkan, bukan hanya ditinggalkan, dinistakan dengan istilah amplop itu kan. Nah, oleh karena itu saya diskusi dengan Mas Mardiono. Diskusi kita ya kembali ke basis. Kembali ke Kiai. Nggak bisa. Dan banyak kawan-kawan dari katakanlah dari NU yang berbasis pesantren yang ada dalam P3 ketika itu banyak yang keluar. Saya tahu beberapa orang mantan anggota DPR keluar. Tapi sekarang kan setelah P3 ini kembali mendekat ke pesantren, ya, kembali melihat santri ini sebagai satu kekuatan politik yang bisa bekerja sama dengan P3, mereka balik lagi. Itu kenyataan. Nah, oleh karena itu saya kira kalau basis pesantren dan santri ini terus dimanage dengan baik oleh P3 dan sampai akhir pencoblosan ini, saya yakin lolos. Paling tidak sama atau naik sedikit dari yang kemarin. Karena kan 19 kursi ya. Asal kembali ke basis. Kembali ke situ, karena basisnya dia nggak bisa tinggalkan ini. Ya harusnya kan orang berjuang itu kan dari berbagai sisi. Jangan kita melompat ke sini, yang ini kita tinggalkan. Nah, itu yang kesalahan P3 sebelum Mardiono itu di situ. Ya, artinya antara Romi dengan Mardiono kan gitu. Kalau Romi saya tahu lah, dia orang pesantren, nggak mungkin dia tinggalkan basis. Ya kan? Nah, Mardiono ini kan sentuhan-sentuhan pesantrennya di Banten, di mana-mana. Dan dia terus terang pengabdiannya kepada P3 luar biasa. Saya tahulah. Biaya pesawat, biaya ini, biaya itu, biaya segala macam itu. Bahkan sebelum dia ketua umum. Sebelum dia ketua umum tuh biaya itu dia fight semua dia keluarkan. Untuk mempertahankan apa? Bukan untuk mempertahankan dia supaya jadi ketua umum nanti. Bukan. Untuk bagaimana P3 ini tetap ada. Eksis dan tidak ditinggalkan oleh basis kader dan pemilihnya. Itu dia cerita sama saya, itu harus saya lakukan. Pengorbanan lah. Ya orang berkorban kan kadang-kadang situasi COVID itu ekonomi sangat sulit. Ya. Tapi pengorbanan harus tetap dilakukan. Ya kan? Program harus jalan, semua harus jalan. Nah jadi saya beberapa kali ketemu sama Mas Mardiono ini,
lagi sela-sela rapat datang dari Aceh, datang dari Jawa Barat, datang dari mana-mana itu kumpul. Ya saya bilang tanya dulu itu. Temuin aja mereka dulu. Kalau sama saya kan di Jakarta kita sama-sama gampang gitu ya. Nah jadi saya melihat memang dengan kemampuan juga terbatas. P3 ini kan beda sama partai lain. Kalau partai lain banyak sumbangan dari luar. P3 ini nggak ada. Masa sih, Bang? Siapa yang nyumbang? Bang Sandi kan masuk. Kan baru ini. Nyumbang nggak? Kita belum tahu juga sumbangannya berapa. Iya kan? Mbak nggak yakin abang? Karena kita banyak dekat dengan banyak orang kaya, tapi dosanya aja kita minta nggak dikasih. Bang Sandi nggak gitu lah. Jadi jangan kita kalau dianggap kita dekat sama orang kaya, konglomerat, terus ini kita pasti dapat sesuatu, belum tentu. Iya kan? Kita dekat sama abang kaya banget, dapat kita banyak. Abang kasih Kita gini. berkat kalau kita ini kan buat adik-adik. Senasib. Kalau kawan senasib kan kita biasanya kita saling, ya kan? Take and give. Kalau kita, kalau saya kita nih take terus dari abang nih. Kalau Sandi ini juga sama P3. Nah kita kan nggak tahu. Nah nih, abang sebagai politisi yang lama nih, Ya saya kira. seberapa cocok nih variabel ini untuk Take and give ini, take and give. Nah ini kan cerita secara elektoral, secara image, lihat secara duit, Sandi dengan logistik. P3, ya kan? Itu kan sama dengan Erik dengan Gerindra kan gitu. Erick Thohir dan PAN. Iya, tapi kan dalam konteks bukan Gerindra dengan Prabowo lah. Ini kan sama-sama mau jadi cawapres, ya kan? Gitu. Awalnya kan gitu. Dua-dua kepengen jadi cawapres. Yang bagaimana caranya? Sandi kepengen jadi cawapres lewat Gerindra sudah keluar, ya kan? Nah kemudian caranya dia untuk bisa masuk ke menjadi cawapres Ganjar ya harus masuk P3. Karena koalisi, kita katakanlah koalisi parlemen kan hanya ada dua partai ini. Hanya P3 yang bisa mengendorse dia untuk menjadi cawapres. Ya. Nah kemudian nggak jadi itu kita pertanyakan. Mengapa? Padahal dibandingkan Mahfud, elektabilitasnya paling tinggi survei. Tinggi sekali kan. Di bawah Erik dikit lah. Terakhir. Kalau awal-awal kan Erik di bawah betul kan. Terakhir kan Erik di atas Sandi nomor 2. Di bawahnya ada Ridwan Kamil kan gitu. Nah artinya kalau kita lihat dari sisi itu, kan alasan cukup kuat untuk dia menjadi wakil presidennya, cawapresnya Ganjar. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak jadi? Ngapa, Bang? Kemudian dia punya partai. B3, Mahfud kan nggak punya partai. Dan saya lebih yakin kalau si Sandi yang menjadi wakilnya Ganjar itu speednya agak sedikit lebih kencang daripada dengan Mahfud. Itu keyakinan saya karena kan tingkat keterkenalannya secara keseluruhan Sandi orang udah kenal, pernah ikut 2019 cawapres. Nah, tapi kan mengapa nggak jadi gitu loh. Nah ini kadang-kadang ada hal-hal non teknis. Mengapa, Bang? Nah itulah yang kita nggak boleh ngomong. Gue nggak tahu, Bos. Iya. Ya kan? Tapi abang tahu lah ya. Ya kau tahu juga. Ini soal dosa-dosa tadi. Enggak. Dia tahu tapi nanya bang. Ya. Masa aku nggak tahu apa? Nah, kan aku udah bilang dosa-dosa tadi. Oh iya benar. Bang, tapi kalau ini Bang, apa tadi kan ini konteksnya Nah, itu perpecahan. masuk ke Prabowo itu gimana menurut Bang? Yang mana? Apakah ini upaya untuk mengambil hati Presiden Jokowi lagi atau gimana? Cekin nongkang Bang, cekin nongkang. Ya gini, Sandi kan latar belakang pengusaha. Enggak, Bukan P3, P3 ini Oh, ada. P3 maksudnya? Kan gini, ada eksponennya P3 yang deklarasi dukung Prabowo. Katanya juga menurut pengakuan Mas Wicak, gerbongnya cukup panjang dan banyak. Ini menampung aspirasi dari bawah yang sebenarnya kurang cocok dengan Ganjar. Begini, di dalam semua partai ada orang yang mencoba mencari peluang. Ya kan? Gitu, peluang. Nah, dari situ kan peluangnya macam-macam yang diharapkan. Ya kan? Bisa dari segi bisnis, bisa dari segi ekonomi, bisa dari segi peluang posisi jabatan politik dan macam-macam. Nah, itu kan dia manfaatkan itu, gitu. Jadi, kalau menurut saya di semua partai itu ada. Awal-awal kita lihat ada Gerindra yang dukung Ganjar, ya. Kemudian ada PDIP yang dukung Prabowo. Begitu terus itu berputar. Tetapi kan kadang-kadang begini, figurnya cuma satu orang. Kalau yang lain kan orang nggak kenal. Dia bawa 20 orang. Siapa 20 orang ini?
Kita juga besok kumpul-kumpul nih. Kita mau dukung si ini pakai partai apa? Tapi ada orang P3-nya di situ satu orang. Ya kan? Ada orang Gerindranya misalnya satu orang. Untuk sebagai simbol aja. Oh ini benar-benar gitu. Nah jadi itu biasalah. Tapi kalau saya melihat ya, saya setuju tadi dengan Imam mengatakan bahwa P3 ini secara organisatoris, struktural tuh memang solid. Karena seorang ketua umum yang kerja mati-matian untuk menjaga organisasi ini agar tetap utuh. Apapun persoalan faktor eksternal yang terjadi, saya kira mereka solid. Nah kalau ada 1-2 orang yang keluar itu biasalah, ya kan? Sama aja misalnya P3, emangnya berpengaruh kalau si Budiman Sujatmiko, PDIP, Budiman Sujatmiko, ARA lah, siapa, keluar nggak ada pengaruhnya sama kader-kader PDIP itu. Kita kan lihat dulu, itu pernah cerita Arifin Panagoroses, nggak ada. Nah, mereka cuma cari jalan politik sendiri aja, gitu. Tapi pengaruhnya ke dalam partai ya kecil. Ya, kalau tujuannya tadi Bang, untuk menyelamatkan P3 supaya bisa masuk parlemen, masuk akal nggak Bang? Saya kira kalau... Karena gini Bang, dalam politik, seburuk-buruknya politisi adalah tidak pernah dibicarakan. Nah ini kata beliau, ini kan membuat P3 masuk lagi dalam pletora diskursus publik gitu Bang. Lah iya, tadi kan saya katakan, selama basisnya dijaga, dikelola dengan baik, hubungan komunikasi dimanage dengan baik, dilakukan dengan baik, istilah silaturahim dengan para kiai, kelompok-kelompok pesantren, santri-santri yang ada di seluruh, bahkan bukan hanya di Jawa ya, di seluruh Indonesia itu dilakukan, saya kira, saya yakin pasti bisa lolos threshold. Karena kalau kita bicara Aceh itu belum pernah P3 mendapat kurang dari 2 kursi DPR RI, ya kan? Nah, itu basis utamanya juga. Nah ini kan Murdiono udah berapa kali bolak-balik ke sana? Mardiono Bang. Sering Mardiono ya. Abang sebut Murdiono tadi Bang. Iya. Mantan menteri itu. Iya, nanti orang refernya Mensesnek pulang. Tapi kan yang penting kau ngerti maksudnya. Tahu kan kau maksudnya? Tahu Nggak aku. ngerti Mardiono. Nanti takutnya ada pecinta kan tadi pecinta P3 ini pecinta waktu zaman Orde Baru kan takut Pak Murdiono P3 gitu Bang. Kau ini khawatir terus. Iya. Kawin aja khawatir. Abang nih paten juga nih Bang. Dia paling Indonesia Bang nih. Kalau semua hal dikhawatirin itu sama artinya nggak punya kekhawatiran. Iya kan? Sama aja kan semuanya kan. Iya. Semua dikhawatirkan. Iya. Ini supaya menjaga Abang nih tetap Ya jadi gitu. Jadi suci. beberapa di daerah yang Basis. seperti Sumatera Barat lah misalnya, atau Kepri. Datuk saya itu anggota DPRD Kota Padang dari P3 dulu. Datuk tuh kakek berarti. Eyang. Omnya ibu kan, Iya. garis ibu kan gua. Iya. Ya, kakek jatuhnya. Eyang lah ya. Iya. Datuk Pengulu gua. Memang hubungan 50 orang-orang yang berusia 50 ke atas, hubungan emosional dengan P3 itu kuat. Ya, kuat. Dan beberapa daerah banyak sekali bupati, calon bupati atau calon wali kota itu ingin berkoalisi dengan P3 dan menang. Beberapa daerah Jawa Timur itu, Banyuwangi, Bondowoso semuanya kan banyak wakil-wakil bupatinya P3 itu. Ini Wagub Jawa Barat P3. Wagub Jawa Barat misalnya. Bogor kabupaten tuh. Iya. Jadi basis itu, betul ya. jadi basisnya masih kuat. Cuman kan selama ini tidak dipedulikan. Ya, Gen X itu 34% dari kemarin kita itu gitu ya. Dulu Jakarta itu kan kuat banget Haji Lulung. Iya betul. Iya kan? Ya. Dan ini basisnya di Orde Baru itu tandanya gampang dulu Jakarta itu. Oma Irama, Daerah-daerah yang di Jakarta yang nggak ada listriknya itu yang menang P3 tuh. Jalan Rusak. Jalan rusak itu P3 tuh. Bukan hanya di sini, di Aceh juga. Iya. Kan Jadi P3 kan menang dulu dua wilayah, Aceh sama DKI aja kan. kalau keluarga bapak gua kan di ini Kuningan. Kuningan Rasuna Said. Iya. Oh iya. Itu kan Guru Mukni. Guru Mukni, situ listrik nggak ada dulu. Oh ini P3. Yang menang P3. betul. Itu ceritanya tuh. Nah, gimana Mas Imam melihat ceramah sejarah politik dari
Bang Zulfan dan Nurdin? Ya, alhamdulillah sih, Bang. Dan Cocok juga jadi juru bicara P3. cocok, ya? Bang. Abang ini cocok jadi juru bicara semua, Bang. Iya. Dan itu terkonfirmasi sih, Bang Zulfan. Jadi saya tuh ngikutin Pak Mardiono ke Aceh, ke Lampung, kemana-mana. Itu kita ketemu santri-santri, pimpinan pondok pesantren. Dan apa yang diungkapkan tuh mirip banget yang diungkapkan Abang. Selama ini tuh kita jarang disoanin. Ada misalnya jaringan pesantren, kemarin kita ke titik yang pesantren itu nomor 400 sekian. Jaringan pesantren dia punya 2000 pesantren. Nah itu misalnya deklarasi kita akan satu warna, warnanya tentu ke arah P3. Jadi apa yang Bang Zulfan sampaikan itu benar-benar kejadian, dan Pak Mardiono ini, gue nggak tahu ketum yang lain kayak gimana cara gerak politiknya, tapi lo boleh cek, kita weekend tuh nggak pernah ada di rumah. Jadi mulai dari Jumat atau Kamis kita pasti muter ke seluruh tanah air gitu ya, benar-benar kerja darat. Nah, itu dilakukan sama Pak Mardiono, nggak kenal capek, dan yang terjadi adalah mulai semua elemen ini dikumpulin lagi. Jadi gue pertama ketemu Pak Mardiono tuh ya, pelajaran politik nomor 1 yang dia sampaikan ke gue. Mam, politik itu, apalagi lo pimpinan partai politik, kemampuan yang paling utama adalah kemampuan dinamisasi. Nah ini juga yang dilakuin Pak Mardiono. Selain ke konstituen, kalau teman-teman lihat, Bang Zulfan pasti jauh lebih tahu mungkin dari saya, semua polar Pak di P3 sekarang itu didinamisasi oleh Pak Mar. Polar A, polar B, polar C itu sekarang komunikasinya lancar. Dengan Pak Yan Farid komunikasi enak, dengan Mas Romi juga sekarang jadi petinggi P3. Ya, dengan polar-polar lain itu terus di-maintain, terus didinamisasi. Kemarin gue sama Mas Romi ke Makassar misalnya. Dan untuk pejuang P3, Mas Romi juga salah satu yang berteriak keras. Dan itu kalau waktu Mas Wicak di sini bilang belum terima surat pemecatan, itu salah. Jadi 30 Desember aja suratnya udah langsung ditandatangani Sekjen, Ketum, dan... Berarti udah dipecat dong? Udah dipecat. Kalau perlu nanti gue kasih Siapa? dia juga. Pejuang P3 ini? Iya. Oh, ini kita bahas dari tadi nih, Bang. Iya. Ini dari tadi kita bahas itu, Bang. Di Jawa Tengah kan? Iya, betul. Iya, betul. Rembang. Jadi suratnya bahkan udah diantar, ada tanda terima suratnya, dan seterusnya gitu. Jadi ya khawatir juga ya kalau cara berpolitik kayak gitu, nggak fair gitu. Memang organisasi ini kan pasti punya tata aturan, tetapi memang tampaknya pura-pura nggak tahu gitu. Gue ingat banget tuh, lo pada nanya, lo udah dipecat belum? Kan beliau nggak langsung jawab, tapi akhirnya bilang belum gitu ya. Nah, gue di sini kasih tahu bahwa itu udah, nanti. Waktu itu udah ya berarti ya? Waktu itu udah. Waktu itu. Kalau dibilang nggak tahu juga rasanya nggak mungkin nggak tahu. Kita wawancara beliau itu awal Januari ya, kalau nggak salah ya. Suratnya tuh 30 Desember pemecatan. Iya, hampir Masinton yang jawab tadi kan. tapi gini, Mas Imam, Ya. ini teorinya Gus Romi ini menarik. Kalau sebuah partai politik itu bisa bertahan, itu ada 3 syarat katanya. Pertama, logistik melimpah katanya kan. Yang kedua itu mendengarkan maunya konstituen akar rumputnya gitu kan. Nah seperti tadi makanya teori soal konstituen P3 itu banyak ke Anies juga gitu kan. Ternyata P3 juga dianggap nggak terlalu dengerin maunya akar rumputnya juga. Dan Mas Romi pernah mengungkap ini juga di beberapa waktu lalu ya. Terus logistik, Mas Romi juga mengakui kayaknya P3 nggak melimpah gitu. Nah, ketiga dalam pelukan berada dalam lindungan kekuasaan. Nah, move-nya Mas Wicak ini, pejuang P3 ini menyelamatkan P3 dengan salah satu dari 3 ini. Ya. At least dalam pelukan kekuasaan ini, lindungan kekuasaan ini gitu. Iya. Dan dia merasa bahwa di bawah juga aspirasi kepada Pak Prabowo saya nggak kuat. setuju itu. Nah, dia ingin menyelamatkan P3. Kalau itu dia lakukan dalam di dalam koridor organisasi, ya kan? Itu oke. Oh, oke. Ya kan? Tapi kan dia lakukan ini kan di luar koridor. Ekstra. Berarti dia ingin menyelamatkan dirinya, bukan ingin menyelamatkan P3 gitu. Tapi kan dia bawa nama P3, Bang, kemana-mana. Bisa lah. Terus kalau nggak bawa P3, siapa yang mau dengar dia? Nggak ngerti juga kau cara-cara main politik praktis ini. Nggak pula kita ya. Bang, sorry dulu Bang ya. Ini sorry nih. Yang bilang dia ngerti juga nggak ada.
Abang juga terlalu optimis nih kayaknya. Yang dia ngerti cuma 2. Ekspektasi abang dulu di Staff kita pun nggak percaya dia ngerti kan. Dari 10 staf di sini cuma 2 yang setuju. Siapa? Dipo sama Bayu. Itu pun Bayu karena apa? Karena mualaf. Aduh. Dia bilang dia ngerti juga nggak ada. Minimal ada 2 lah bang pengikutnya deh kan. Iya. Kan lama-lama kan nambah. Pengikut kan emang dari dikit kan. Tadinya musuh semua kan. Iya. Musuh jadi pengikut. Nah, Fir'aun juga, Nabi Musa kan juga dari dikit kan? Iya kan Nabi Musa? Aku belajar dikit tuh setelah abang ini. Iya. Nah begitu Mas, agak susah sama P3 nih. Dia nggak tahu kalau Nabi Musa sama Fir'aun itu dalam satu cerita yang sama gitu. Itu cerita Fir'aun, bukan Nabi Musa itu. Ini satu cerita. Oposisi sama ruling partinya nih bos. Gitu. Kalau itu gue nggak heran, orang dia Fatona nggak tahu. Gitu lah. Itu kalau tadi ya P3 misalnya dari sisi logistik misalnya disebut ya nggak berlebihan ya, nggak punya banyak cadangan logistik. Itu disiasati dengan cara misalnya kita meyakini kerja darat, kerja ikhlas gitu ya, rajin itu bisa menutupi lubang itu. Dan kalau kita lihat gitu ya benar ya mungkin politik dianggap sekarang sangat transaksional, tetapi kita kok ngelihat ya kalau caleg-calegnya itu aktif, tulus, kerja keras, turun ke dapil, itu seringkali dia menang. Walaupun misalnya dia nggak vote buying. Wow. Dan itu tested, itu berkali-kali menang gitu ya di suasana kayak gitu. Ya. Jadi yang dilakukan Pak Mardiono menyuntik itu para caleg itu untuk ayo turun ke dapil. Menyuntiknya dengan logistik juga nggak? Iya, Ya, ada juga membantu, sebagian tentu dibantu oleh Pak Mardiono. Beliin tiket pesawat lah ibaratnya. Gitu. Beliin APK gitu. Itu dilakukan. Suntiknya begini. Iya, kayak Bang Zulfan nyuntik kita, Bos. Kalau Bang Zulfan, kalau Pak Mardiono nyuntiknya gini nih. Kalau Bang Zulfan gimana? Gitu kan. Makanya bisa segede gini. Ada, ini masih ada yang ketinggalan, jadi kaki ikut. Gitu. Iya, Bang. Terus kalau apa tadi? Yang soal di bawah perlindungan penguasa, Ya. Kan 3 faktor tadi tuh. kita nggak pernah punya perasaan atau relasi kita terancam. Kita menjadi partai politik yang taat asas. Kita menjadi orang-orang yang paham etika, menghormati siapapun, apalagi pemimpin kita Pak Jokowi kita tetap menghormati. Pun kita sekarang punya, mungkin di persepsi orang punya beda pilihan politik, terbukti kita masih bisa punya komunikasi yang positif gitu. Jadi itu yang dilakukan. Gue nggak tahu ya, gue tuh tenang melihat prinsip 6 prinsip P3, kemudian khidmat-khidmatnya gitu ya. Kalau kita baca ADRT-nya, kita lihat platformnya. Dan kalau dijalani dengan benar, itu terbukti sampai sekarang kita masih bisa gitu, tetap relevan di tengah situasi politik yang mungkin dianggap pragmatis, dianggap transaksional. Gue yakin nggak melulu gitu. Kan ada interpersonal skill, ada hubungan emosional yang sebenarnya bisa dibangun tanpa transaksi ya. Kayak Bang Zulfan ke Pak Mardiono. Kan hari ini gue nggak janjian, gue bahkan hari ini gue ngerasa terhormat ya bisa ketemu Bang Zulfan. Dan sekarang beliau banyak tadi memberikan cerita, informasi yang menurut gue sangat positif untuk perkembangan P3. Dan itu dilakukan Pak Mardiono dan sekarang dia lagi memetik buahnya. Banyak banget orang coba bantuin dia untuk running P3. Tidak terlalu responsif terhadap selera konstituen itu. Konstituen. Benar berarti. Ya seperti Bang Zulfan bilang tadi yang udah berjarak dengan konstituen sebelum Pak Mardiono gitu. Kalau itu yang dilakukan Pak Mardiono justru sebaliknya. Sekarang beliau sangat responsif. Kita kan ini wartawan ya, kadang-kadang kan ketum partai politik itu ya untuk bisa diakses itu biasanya kan level pemret atau senior reporter paling enggak gitu ya, kayak Didit nih misalnya. Ya, atau podcaster senior kayak Bang Zulfan lah ya. Tapi Pak Mardiono tuh, lo reporter baru, lo pernah dapetin nomor dia, dijawab. Kalau dia pas lagi ini benar-benar dijawab langsung, ditelepon langsung. Pantesan Rifana sering WhatsAppan ya sama Pak Mardiono ini ya, dibalas terus Rifana ini. Ya. Terus kalau konstituen di bawah ada yang beda-beda, kita terus ingetin bahwa kita tuh organisasi ada pemimpinnya,
ada ruang musyawarahnya, siapapun bisa berbicara di ruang musyawarah, tapi once kita udah ketok palu, kita dukung Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, kita nggak boleh surut ke belakang, kita nggak boleh terhipnotis dengan mungkin paslon lain atau kubu lain, dan kita komitmen aja untuk ngejalanin ini. Bagus tuh istilahnya. Nggak boleh terhipnotis sama calon lain ini loh. Apalagi dari Uya-Kuya ini ya. Yang di PAN ya. Gimana Bang Zulfan melihat Iya. keistiqomahan kawan-kawan ini? Bang? Sekaligus menutup Bang dengan cerita Ya. Bang. Cerita Fir'aun. Iya, cerita Fir'aun yang sesuai dengan konteks ini Bang. Tapi kalau bisa yang Didit ngerti, Bang. Iya. Yang lebih bahasanya lebih sekularistik lah. Saya mau lihat dulu karakter-karakter ketua umum partai. Kan gitu. Surya Paloh dulu. Nah, karakter ketua umum partai ini kan umumnya mempunyai kekuatan ekonomi dulu. Ya. Surya Mereka berani membangun partai karena mereka punya uang. Surya Paloh. Ya termasuk Surya Paloh bangun Nasdem. Ya. Terus Prabowo. Kalau Megawati sudah lama tuh, case-nya sama dengan P3 lah. Partai lama kan? Iya. Kita bicara partai-partai yang setelah reformasi. PAN. Kemudian PAN. Hanura. Wiranto. Hanura. PAN Zulhas banyak duitnya Bang ya. Ya kan pendirinya dulu Amin Rais. Kan? Iya. Nggak ada uang lebih Amin Rais. Kenapa? Amin Rais. Ya dulu kan dia dianggap sebagai tokoh reformasi, banyak lah yang nyumbang kan. Oh iya. Kalau P3 nggak ada yang eksternal. Kalau P3 kan dulu boleh kita bilang partai lama. Iya, fusi. PDI juga partai lama kan. Kalau PNBK RS Jarot gimana Bang? Partai baru tapi lama. Namanya kan Bung Karno kan lama. Iya, duitnya banyak. Ya nggak ada. Nah. Kalau ada duit pasti lolos kan. Nggak ada duit bisa lolos. Nah, jadi kalau kita lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat ke arah sini misalnya. Surya Paloh. Udah kan kita lupakan lah. Ini kita perlu orang-orang muda seperti Mardiono ini. Ya. Walaupun umurnya kan 67 juga ya. Ya. Kan masih muda. Kan? Ya? Iya. Umur 67 itu masih muda. Milenial pada zamannya. Bukan. Karena itu keputusan PBB. Apa tuh? Ya kan? Iya. Orang dianggap generasi muda itu umur 60 ke atas. Itu keputusan. Iya, Partai Bulan Bintang ini Bang Nah, ya. cuman kan di sini umur 67 udah banyak penyakit, kan itu aja. Kalau di Eropa, di Amerika kan masih sehat. Itu kayak ukuran mereka di situ. Jadi dia tidak bicara Indonesia. Tapi kita bicara menyesuaikan diri dengan negara-negara sehat ya kan. Mana Fir'aun ini mana? Nggak, bicara dulu. Jadi gini, Mardiono ini orang berpunya tapi bersahaja itu. Nah, itu dulu kita lihat. Yang nggak berpunya dan nggak yang berpunya dan nggak bersahaja banyak. Oh banyak. Nah ini kan dia berpunya tapi bersahaja. Misalnya siapa yang berpunya dan nggak bersahaja siapa? Janganlah di undang-undang ITE lagi. Terkawin sulit. Artinya jangan tanya yang udah tahu. Ya, kau ini kalau nggak kasus nggak rame podcast kau. Nah jadi oleh karena itu dia melakukan pengabdian secara sungguh-sungguh. Dan saya tahulah orangnya bertanggung jawab lah. Orang saya kenal sama dia 25 tahun kok. Ya. Jadi orang yang kerja sungguh-sungguh, dan dia kan sebelum jadi pengusaha kan dia tentara ini. Dia tentara. Tentara? Iya. Tentara juga Bang? Iya TNI. Tapi sampai letnan ya Pak ya. Dia keluar terus dia bisnis. Letnan Kolonel. Letnan. Oh, letnan itu letnan 2, letu letda gitu. Oh, lebih tinggi AHY berarti ya? Mayor ya? Mayor Purnawirawan ini Bang ya? Ya, AHY kan. Sama Bujang, Sersan Mayor tinggi mana Bang? Bujang, aku turunkan kau dari Mayor ke Sersan Mayor itu lebih tinggi mana? Itu artinya kopral. Serma. Ya udahlah P3 ini. Ya itulah Abang terlalu panjang. P3 ini partainya Nabi Musa. Masuk. Nah, dengar kita. Menghadapi situasi Fir'aunism. Ya kan? Ini bukan orang ya, paham. Makanya pakai nizam. Iya. Ya kan? Fir'aunism. Paham yang membangun kekuasaan atau kekuatan-kekuatan berdasarkan pikiran-pikiran yang ada pada masa Fir'aun dulu kan gitu.
Nah, jadi berat ini buat P3 menghadapi situasi ini. Nah, paham-paham ini kan begitu luas sekarang ini. Apa artinya Fir'aunisme itu? Di situ ada orang, Fir'aun ini kan ada yang namanya oligarki pada masa dia. Walaupun cuma satu orang, yang namanya Haman. Hamam. Hamam kan punya Dinda-Dinda juga kan. Ini oligarki. Iya, oligarki. Kau jalu Dinda. Gitu-gitu Hamam dulu Bang ya. Jadi memang Qarun kok Qarun. Hamam ini yang gini, Hamam ini yang ngomporin Fir'aun. Iya. Fir'aun, kau ngaku aja jadi Tuhan katanya. Mana Oh mungkin? iya, yang mengangkat Fir'aun jadi Tuhan. Coba kasih cerita dulu Hamam dan Fir'aun nih. Iya, jadi Gimana? dialah pertama sekali yang meminta, suruh Fir'aun mengaku Tuhan. Iya. Dia lantik lah Fir'aun kan. Jatuhlah Fir'aun atas dasar itu. Ana Rabbul Alamin. Aku penguasa alam semesta kata dia. Orang takut semua. Kata Fir'aun, nanti kalau orang nggak mau ngakuin aku Tuhan bagaimana? Kau bunuh. Orang kau penguasa. Jadi kan Tuhan mematikan, menghidupkan. Nah, jadi dibunuh sama dia, sama si Fir'aun. Kemudian waktu Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan, kan semua tunduk. Kecuali si Haman. Nggak mau tunduk. Kau kenapa nggak sujud? Nggak tunduk, kata Fir'aun. Kan aku yang ngangkat kamu. Nggak ada tunduk. Nggak ada cerita, aku Tuhan sekarang. Gitu. Jadi jangan sembarangan ngangkat-ngangkat orang sebagai jadi Tuhan atau jadi figur yang sangat dipuja-puja. Kau pun juga bisa jadi korban dari dia, kan gitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi intinya begini, kalau kita kembali kepada persoalannya, janganlah kita terlalu fanatik kagum kepada seseorang, karena suatu saat kita akan tidak suka kepada dia. Jangan juga kita membenci kepada seseorang itu terlalu berlebihan. Kita benci betul berlebihan, akhirnya kita menjadi kawan dia. Jadi itu. Jadi ya kayak sekarang orang kan benci sama Pak Jokowi habis-habisan, itu jadi kawan. Dulu senang sekali sama Jokowi, sekarang yang menentang Jokowi orang yang dekat sama dia semua. Dulu kita kritik Pak Jokowi aja mereka ngamuk, sekarang mereka yang ngamuk sama Jokowi. Nah itulah, jadi kita tahu kehidupan itu pasti ada naik turunnya ya, hubungan-hubungan itu. Nah Musa sama Fir'aun ini gimana ya? P3 ini adalah Musa melawan Fir'aun ini. Ya Musa ini, P3 ini kira-kira sekarang posisinya seperti Fir'aun. Seperti apa? Melawan Fir'aun. Oh ya. Dia seperti Musa melawan Fir'aun. Nah, Fir'aun yang kita maksud sini bukan person, tetapi sistem yang ada ini memang berat buat P3 ini. Tetapi kalau dia berjuang secara serius, kan tidak ada sandaran yang lebih kuat daripada kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kader P3 harus banyak baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bisa saya. Allahus samad. Apa Allahus samad itu adalah inilah tempat aku bersandar. Ya kan? Gitu. Ya kan? Dia bisa tapi nggak tahu artinya itu Bang. Makanya Abang bantu tadi. Perlu tafsir-tafsir yang banyak kalau ngomong sama dia nih. Kalau nggak dia tafsirkan sendiri kacau. Ya kan? Udah bagus dia mau kacau tuh. Kacau pun belum dia biasanya. Jadi itu. Nah, saya kira P3 ini kekuatan basis agamanya, pesantrennya, dan ideologisnya itu terus dibangun. Nah, ini tidak cukup hanya seorang Murdiono sendiri yang kerja, tapi saya yakin Murdiono perlu Sudarmono, perlu Bambang Kusowo, tidak cukup Mardiono sendiri yang kerja. Yusril Iza Mahendra, perlu Ginanjar Kartasasmita gitu kan Bang? Semua kerja. Janganlah itu Kartarto, orang-orang itu. Abang sebut Murdiono tadi. Orang itu kan bagian dari sistem. Iya. Makanya Murdiono nggak bisa sendiri, perlu Sudarmono, perlu Ginanjar Kartasasmita kan, Bambang Kusowo ya nggak Bang? Yusril Iza Mahendra, Johan Effendi, M. Yusuf kan, Sukarton. Iya, Johan Effendi ya kan Bang? Johan Effendi siapa? Gimana Abang ini? Iya. Staf khusus. Apa presiden penulis pidato presiden? Staf khusus Mardiono ya. Murdiono. Oke. Dan konteks Musa itu Musa tetap berusaha mereformasi sistem dengan cara-cara yang baik. Iya. Bahkan menasihati Firaun dengan cara-cara yang baik. Kira-kiranya perang juga tapi Bang. Iya, tapi upaya reformasi dengan cara-cara yang baik itu dilakukan. Ya itu kan anjuran dari Tuhan, dari Allah. Datanglah kau kepada Fir'aun
itu dengan menggunakan bahasa yang baik. Ingatkan dia kesalahan-kesalahan dia itu apa. Jangan datang ke Mahfud MD. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Berikutnya ada.